menggunakan media seperti itu ya, dan bagaimana si halayak ini dia memaknai dari isi media tersebut. Jadi fokus penelitian mereka ke situ. Dan ini pengembangan teorinya lumayan banyak gitu, tapi ini basicnya tuh dari sini dan kalian bisa pakai gitu, melihat bahwa yang bagaimana individu memaknai media, bagaimana sebuah kelompok sosial memaknai isi media, dan bagaimana ada orang yang menjadi perantara antara media tersebut dengan halayak. Gitu. Dia menjadi opinion leader. Ini yang disebut two flow step of communication. Ini teori yang pertama. Selanjutnya, pendekatan eh, teori dari teori uses of ya ini pendekatan dari teori uses and gratification ya. Jadi kalau di sini ini percaya bahwa halayaklah yang berperan aktif untuk menggunakan media. Jadi nggak cuma apa ya, nggak cuma menerima arus informasi dari media, tapi dia yang memilih mau menggunakan media apa, mau kapan, dan lain sebagainya gitu. Jadi individu yang memegang kendali. Gitu. Di sini dianggap individu itu, halayak itu sebagai orang yang aktif. Jadi nggak cuma dia menggunakan media massa, lalu menerima apa yang apa tuh namanya, apa yang disiarkan, apa yang dikabarkan, apa yang diinformasikan, tapi dia sendiri yang memilih. Misalnya kita memilih apa ketika kita memilih untuk menonton siaran televisi. Kalian misalnya memilih untuk menonton RTV dibandingkan nonton MNC TV. Kalian mendengarkan radio. Saya nggak hafal stasiun radio yang masih eksis sekarang ya. Kalian misalkan lebih memilih untuk mendengarkan stasiun radio A dan menjadi fans dari apa namanya dari penyiarnya di radio tersebut dibandingkan radio yang lain. Itu dari teori uses and gratification ini bisa dilihat bagaimana ini adalah pilihan personal seorang individu, seorang halayak ya, bagian dari halayak itu individu bagian dari halayak yang dia aktif untuk memilih dan menggunakan medianya. Ya, uses and gratification. Saya menggunakan ini dan saya mendapatkan apa dari media tersebut. Gratifikasi di sini diartikan seperti itu gitu. Saya menggunakan ini, saya memilih channel yang ini, saya menggunakan apa namanya? Saya mendengarkan siaran radio yang ini untuk mendapatkan apa. Nah, ini ada beberapa kategori gratifikasi, kalian bisa lihat sendiri. Ini merupakan turunan dari teori uses and gratification juga. Jadi yang pertama itu kategori gratifikasi ya, apa yang kita dapatkan gitu sebagai individu bagian dari halayak media massa. Pertama kita mendapatkan informasi, iya kan, pastinya gitu. Lalu personal identity, ini menguatkan kepribadian kita gitu loh. Kayak yang apa tuh namanya, kayak yang masih dianggap untuk tayangan MNC TV, gitu, lebih ke kelas menengah bawah. Saudaranya RCTI dan Global TV itu lebih menengah ke atas gitu kan untuk segmentasi targetnya. Personal identity ketika yang nonton sinetron-sinetron yang ditayangkan dengan antara MNC TV dengan RCTI, mungkin lebih dianggap MNC TV itu lebih kampungan, lebih untuk secara strata sosial dia ekonominya rendah. Tapi ketika saya memilih nonton sinetron yang ditayangkan di RCTI, itu lebih levelnya tuh lebih up gitu. Tapi sebenarnya sinetron kadang isinya gitu-gitu aja, konfliknya gitu-gitu aja. Tapi kadang di MNC TV, gitu, untuk latar belakangnya sinetronnya misalkan di kampung-kampung. Silakan kalian perhatikan. Tapi kalau di RCTI itu lebih di perkotaan, ya kan. Terus apa sih namanya, konfliknya misalkan konflik tentang pelakor. Tapi yang melibatkan suaminya pengusaha, terus ya itulah orang-orang kaya gitu. Tapi kalau misalkan di sinetron-sinetron yang untuk yang kelas sosialnya lebih rendah, sama-sama tentang pelakor. Tapi mungkin latarnya di kampung, terus si suaminya juga misalkan pekerjaannya pun bukan pengusaha yang kaya banget gitu.
Inti ceritanya sama, tapi, konflik ceritanya sama, tapi latarnya karena berbeda, lalu disiarkan di, media massa yang dia memiliki segmentasi kelompok yang berbeda juga secara identiti, itu akan berbeda pula. Padahal mungkin ibu-ibu gitu, menikmati cerita yang sama, tapi karena sinetronnya disiarkan di 2 stasiun televisi yang berbeda, jadi merasa identitasnya berbeda aja. Kayaknya gue lebih relate deh dengan pelakor pelakor dari orang kaya banget gitu, daripada kasus pelakor yang di kampung misalnya, gitu. Itu personal identity, lalu, integration and social interaction. Ini ya, ini pun kita ketika memilih media yang ingin kita gunakan, yang, ingin kita saksikan gitu, kalau kita misalkan sebagai halayak, ya kita melihat itu karena itu adalah bagian dari sosial interaksi kita. Lalu entertainment, ini yang mungkin paling sering kita gunakan. Kita mengakses media yang mungkin lebih banyak juga, terkait ini ya, gratification-nya gitu. Saya mendengarkan radio untuk menemani saya nyetir. Saya mendengarkan musik ketika saat saya lagi santai. Saya nonton TV karena sambil istirahat dan eskapisme gitu kan, dari kehidupan kehidupan kita gitu. Saya nonton drakor di televisi karena eskapisme. Kalau drakor tuh indah semua gitu kan hubungan cintanya, sementara hubungan cinta saya so-so, itu entertainment. Jadi ini kategori gratifikasi yang bisa didapatkan oleh personal dari halayak, ini contoh-contohnya gitu, dan ini, uses gratification seperti itu. Kita menggunakan media massa, kita memilih media massa karena pengen dapat satu dari 4 hal ini misalnya. Syukur-syukur dari satu tayangan memiliki semuanya, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita memang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan kita, dan disinilah kita disebut halayak yang aktif. Oke, lanjut ya. Menuju akhir, oke. Ini efek dari komunikasi massa. Kenapa kita mempelajari sistem komunikasi massa dari sudut pandang psikologis ya? Karena memang dampak dari apa yang ditayangkan, yang disiarkan oleh media massa terhadap individu itu dampaknya besar. Kadang-kadang orang ngelihat tuh kayak yang kayaknya enggak kok. Tapi kalau misalkan dipikirkan kembali, sebenarnya berdampak. Ini pernah kita bahas juga, cuma mungkin ketika kelas PPK ini lebih ini ya, lebih apa sih namanya, hanya permukaannya aja gitu. Yang pertama kita bahas bagaimana efek komunikasi massa terhadap kognitif, pengetahuan dari halayak, lalu yang kedua afektif, perasaan dan emosi halayak, dan yang ketiga behavioral, perilaku, berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Baik, kita bahas satu-satu ya. Silakan kalian lihat bagan ini. Ini pernah saya bagi juga ya waktu di semester lalu. Afektif behavioral. Pertama kita ngomongin efek kognitif, ya ini kognitif dari katanya aja kan, ini bisa langsung gitu ketahuan bahwa yang namanya isi dari isi pesan yang disampaikan oleh media massa ini berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berpikir, mempengaruhi pemahaman kita, mempengaruhi tentang informasi yang kita simpan dalam memori kita. Dan ini ngomongin tentang transmisi, tentang perpindahan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan informasi dari yang disampaikan oleh media massa terhadap para halayaknya. Yang pertama, efek kognitif ini terkait tentang pembentukan dan perubahan citra.
Ini namanya teori disebut reflective projective. Ini tentang bagaimana media massa dia mengolah sedemikian rupa citra suatu objek sehingga halayak melihat citra tersebut. Contohnya adalah uh, citra Amerika melalui film-film Hollywood ditampilkan mereka adalah negara yang superpower ya. Mereka melalui American Dream ini tempat untuk merealisasikan mimpi sebuah negara yang wow banget gitu loh. Ketika lo jadi bagian di dalamnya, ini negara oke banget. Dan ini itu citra tersebut yang disiarkan ke seluruh dunia melalui industri film Hollywood. Kalian nonton The Avengers kan? Bagaimana digambarkan para pahlawan super ini gitu kan? Mereka mewakili Amerika, terutama si Kapten Amerika gitu kan? Udah jelas-jelas namanya Amerika, nggak Kapten Eropa atau Kapten apa gitu. Dia digambarkan sebagai sosok yang cinta negerinya, pembela kebenaran dan lain sebagainya. Karena mereka ingin menampilkan wajah Amerika yang seperti itu, jujur, heroik dan sebagainya. Lalu untuk apa sih namanya untuk film-film romantik komedi kan, mereka menggambarkan sesuatu yang sebenarnya berbeda dengan masyarakat lainnya di seluruh dunia gitu. Tapi di situ bagaimana kesetaraan gender awal mula ya, awal mula tahun 90-an gitu. Di mana yang lain tuh kesetaraan gender itu belum ada, tapi melalui film-film romantik komedinya mereka gitu yang menunjukkan bahwa yang perempuan pun seperti ini loh ketika dalam sebuah relasi hubungan percintaan seperti itu digambarkan sebagai perempuan yang strong yang bisa mengendalikan hubungan dan lain sebagainya. Jadi dari media dia mempengaruhi secara kognitif terhadap cara berpikir masyarakat terhadap sesuatu. Lalu selanjutnya agenda setting. Agenda setting ini kalau misalkan secara awam bisa kita bilang kalau media memiliki agenda tersendiri dan mereka menyeting dari media mereka gitu untuk ketika halayak mendapatkan pesan yang mereka terima, agar halayak mendapatkan pesan yang mereka terima gitu. Jadi mereka menyetingnya, misalkan mereka menonjolkan suatu persoalan tertentu. Ini bisa dilihat dari seberapa sering mereka menampilkan, seberapa sering mereka menayangkan gitu. Lalu kalau misalkan kalian lihat koran, beda loh antara apa yang ingin disampaikan dari sebuah koran tersebut terhadap suatu isu. Biasanya ditaruh di halaman awal dengan huruf gede-gede pula gitu. Kalau yang lain-lain menurut mereka isu tersebut tidak terlalu penting untuk disampaikan kepada halayak, biasanya ditaruh di dalam, kecil pula atau hanya beberapa kolom, tidak menjadi headline. Lalu frekuensinya seberapa sering kan, terus durasinya juga seberapa panjang, kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita menggunakan media baru, ini yang disebut viral ya. Tiba-tiba muncul di FYP, tiba-tiba muncul apa sih namanya ada tagar apa yang lagi trending gitu. Viralnya itu agenda setting yang dimiliki oleh kelompok media gitu untuk mengatur apa yang ingin ditonjolkan dan diterima oleh halayak. Misalnya saat awal Ramadan, saya masih ingat tuh kalian ngikutin atau enggak gitu. Tapi pemberitaannya pada saat